materi yang pertama yaitu pengertian AI. Apa itu AI? Nah, zaman sekarang ini pasti kita sering sekali ya mendengar istilah artificial intelligence atau disingkat AI, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu kecerdasan buatan. Tapi tahukah teman-teman apa itu AI? Nah, yang pertama, kita bisa melihat makhluk yang jelas memiliki kecerdasan, yaitu kita sendiri sebagai manusia. Nah, manusia ini belajar dari dua sumber kurang lebih. Yang pertama itu adalah kita belajar langsung dari buku atau sejenisnya. Dalam artian ini kita tuh misalnya kita pergi ke sekolah, terus kita baca buku, kita diminta ngerjain PR, atau kita diminta ngerjain tugas sama dosen gitu kan. Nah, dari melakukan hal ini tuh kita bisa belajar sesuatu. Dan yang kedua itu kita belajar dari pengalaman atau kesalahan kita. Misalnya kita lagi gagal dalam sesuatu, kita lagi mencoba sesuatu gitu. Nah, kita bisa belajar dari pengalaman itu. Nah, sama halnya juga dengan AI atau artificial intelligence ini, yang artinya kecerdasan buatan. Nah, kita umpamakan misalnya kita kasih semua data yang banyak banget ke suatu komputer gitu ya. Nah, data ini kita anggap aja misalnya seperti buku-buku pelajaran yang kita dapatkan di sekolah. Nah, nanti dengan semua data-data ini, komputer itu akan belajar. Dan kita akan kasih tahu mana yang benar dan mana yang salah, di mana yang kemudian yang benar dan yang salah ini akan jadi pengalaman buat mereka. Nah, jadi mereka akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan mereka bisa menambah pengalaman dari situ. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya cara kerja AI dan apa itu AI. Oke, selanjutnya. Tanggal 20 Agustus lalu, jadi Elon Musk itu mengumumkan bahwa dia akan memproduksi Tesla Bot, sebuah robot yang bentuknya seperti manusia. Nah, beberapa waktu lalu juga tuh Elon Musk sempat mengunggah sebuah video di akun sosial medianya tentang Tesla Bot ini. Jadi, sekarang mari kita saksikan cuplikannya ya. Nah, itu tadi kita bisa lihat ya bagaimana Tesla Bot ini tuh melakukan pergerakan seperti manusia. Nah, apakah AI ini nanti benar-benar bisa menggantikan pekerjaan manusia? Dan apakah kita termasuk dalam useless class? Useless class ini adalah manusia yang mungkin 20-30 tahun ke depan itu udah nggak berguna lagi gitu, udah nggak bisa cari kerja, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena semuanya itu udah digantiin sama robot dan AI. Nah, kita juga bisa melihat ya bahwa AI ini ada banyak banget. Nah, kita bisa melihat dari bulan Februari tahun 2023 ini, sejak kemunculan ChatGPT, nah itu terjadi playoff besar-besaran. Banyak orang khawatir, bahkan sampai pemerintah sekarang lagi berlomba-lomba untuk gimana caranya mereka tuh bisa menguasai AI dan meregulasi AI ini. Nah, menariknya AI ini tuh ternyata lebih cepat mendisrupsi pekerja-pekerja kerah putih alias pekerja-pekerja yang pinter gitu. Sarjana, S2, S3, hampir semua dari pekerjaan mereka tuh bisa digantikan oleh ChatGPT gitu kan. Nah, nanti tentunya pekerjaan simpel kayak kasir, terus supir dan sebagainya tuh semua juga bisa gitu digantikan oleh AI ini nantinya gitu. Nah, kalau semuanya udah digantikan oleh AI, terus apa fungsi manusia? Apa fungsi kita? Apakah manusia nanti akan jadi useless class atau tidak? Apakah kita akan jadi useless class atau tidak?
Nah, kita bakal jawab pertanyaan itu di presentasi kita kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu usul kelas. Usul kelas adalah sebuah istilah yang merujuk ke sebuah kelas sosial masyarakat yang usul saat berguna. Nah, usul kelas ini istilah yang dipaparkan atau dicetuskan oleh Yuval Noah Harari. Dia adalah penulis buku dan dia juga adalah seseorang sejarawan yang terkenal di abad ini. Jadi, usul kelas itu istilah yang merujuk ke sebuah kelas sosial masyarakat yang usul saat berguna. Dan Yuval bilang hal ini terjadi karena sekarang banyak banget teknologi atau AI yang baru muncul dan semakin canggih, yang mengakibatkan banyaknya orang yang lebih mengutamakan AI atau menggunakan AI untuk melakukan tahap-tahap seperti membuat makalah, membuat PPT, atau dalam kegiatan sehari-hari dalam dunia pekerjaan seperti menghitung sebuah matematika atau sebuah hasil atau memaparkan suatu hal itu dari AI. Jadi banyak banget pekerjaan yang memang didasari oleh AI yang membuat banyak karyawan ini kayak nggak punya ide, jadi kayak dia tuh cuman kayak paste atau kayak menampilkan suatu hal yang dimana itu pembuatan komputer atau pembuatan dari AI sendiri, dari sistem AI itu sendiri, bukan dari pikiran dia. Jadi kayak misal mau cuman kayak ngetik nih di AI, contoh ChatGPT gitu, tampilkan tempat bagus atau kayak tampilkan membuat makalah seperti dan di situ tuh bukan hanya membuat malas atau kayak itu, malah lebih kayak buat orang ini nih jadi kayak nggak berguna, jadi kayak pikiran tuh nggak ada, udah itu aja gitu. Saya akan menjelaskan tentang kategori useless class. Yang pertama itu ada orang-orang yang tidak bisa keep up dengan teknologi. Yang kedua itu ada susah belajar keterampilan baru. Yang pertama itu ada orang-orang yang tidak bisa keep up dengan teknologi. Orang-orang yang tidak bisa keep up dengan teknologi itu merujuk kepada individu yang kesulitan atau gagal dalam mengikuti perkembangan dan penggunaan teknologi atau yang semakin pesat. Dalam konteks pembahasan sebelumnya tentang useless class dan dampak AI, orang-orang seperti ini dapat menjadi rentan terhadap penggantian pekerjaan oleh teknologi karena mereka mungkin tidak memiliki keterampilan atau pemahaman yang cukup dalam menggunakan teknologi yang diperlukan dalam dunia kerja modern. Yang kedua itu ada susah belajar keterampilan baru, merujuk kepada kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh individu dalam mempelajari keterampilan atau keahlian baru, terutama yang berkaitan dengan perkembangan teknologi atau perubahan dalam pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sisi gelap AI. Yang pertama yaitu ada penggantian dalam pekerjaan rutin. Salah satu cara AI dapat menggantikan manusia adalah dalam tugas-tugas yang bersifat rutin, berulang dan dapat diprogram. Misalnya dalam industri manufaktur, AI dan robotika telah menggantikan pekerjaan manusia dalam tugas-tugas seperti perakitan dan produksi. Yang kedua yaitu ada pekerjaan yang memerlukan kreativitas. Meskipun AI dapat melaksanakan tugas-tugas yang berulang dengan efisiensi tinggi, pekerjaan yang memerlukan kreativitas, imajinasi, empati, dan pemecahan masalah yang kompleks masih merupakan domain manusia. Ini mencakup pekerjaan di bidang seni, desain, penulisan kreatif, serta sebagian besar bidang penelitian ilmiah. Yang ketiga yaitu ada kemitraan manusia AI. Sebagai alternatif penggantian konsep kemitraan manusia, AI telah menjadi fokus utama. Dalam banyak situasi, AI digunakan sebagai alat dapat membantu manusia dalam pekerjaan mereka, meningkatkan produktivitas dan memberikan wawasan yang lebih baik. Misalnya dalam bidang kesehatan, AI dapat membantu dokter dalam
mendiagnosis penyakit dengan lebih akurat. Baik, sebelumnya di sini saya akan melanjutkan apa yang telah disampaikan Farah tadi. Nah, yang keempat itu ada sisi buruk dari AI. Yang keempat adalah pekerjaan yang memerlukan interaksi manusia. Pekerjaan yang melibatkan interaksi manusia seperti pengajaran, perawatan kesehatan mental, konseling, dan pekerjaan sosial tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh AI. Nah, aspek-aspek seperti emosi dan hubungan manusia itu tidak dapat dicerahkan dengan AI. Nah, selanjutnya dampak yang kelima adalah dampak pada ekonomi dan masyarakat. Penggantian besar-besaran pekerja manusia oleh AI dapat memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Ini dapat menciptakan ketidaksetaraan ekonomi dan mengubah landscape pekerjaan yang memerlukan solusi sosial dan kebijakan yang bijak. Nah, yang keenam itu ada etika dan regulasi. Penggunaan AI dalam berbagai aspek kehidupan manusia juga dapat memunculkan isu-isu etika, termasuk privasi bias dan keputusan yang didasarkan pada algoritma regulasi yang tepat diperlukan untuk memastikan penggunaan AI yang aman dan adil. Nah, yang ketujuh itu ada pendekatan proaktif. Sementara beberapa pekerjaan manusia itu memungkinkan terancam oleh AI, pendekatan proaktif untuk pendidikan dan pelatihan manusia dapat membantu individu beradaptasi dengan perubahan dalam dunia kerja yang disebabkan oleh AI. Pendidikan berkelanjutan dan pengembangan keterampilan baru dapat menjadi solusi. Dengan demikian, sementara AI memiliki potensi untuk menggantikan beberapa pekerjaan manusia, penggantian penuh dan eksklusif manusia oleh AI masih merupakan perdebatan yang kompleks dan tidak pasti. Kemitraan antara manusia dan AI serta fokus pada pekerjaan yang memerlukan keterampilan manusia mungkin akan menjadi cara untuk pengoptimalan penggunaan AI dalam berbagai sektor. Penting untuk terus memantau perkembangan teknologi AI dan beradaptasi sesuai kebutuhan dalam menghadapi perubahan dalam dunia kerja.